Kali ini, kita akan dalami sebuah kisah perlawanan yang heroik, tapi mungkin jarang kita dengar. Sebuah cerita dari era Perang Dunia Kedua. Yuk, kita mulai dengan satu pertanyaan. Sebenarnya, apa sih yang bisa membuat sebuah komunitas yang tadinya damai, tiba-tiba bangkit dan melawan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia? Jawabannya membawa kita ke Aceh, tahun 1942. Saat itu, tentara Kekaisaran Jepang datang menggantikan kekuasaan Belanda dan mengubah segalanya. Awalnya sih, kedatangan Jepang disambut dengan harapan. Banyak yang mengira mereka datang sebagai pembebas. Tapi harapan itu pupus dengan cepat, berganti jadi penderitaan di bawah rezim militer yang ternyata sama kejamnya. Nah, kondisi yang sangat berat inilah yang akhirnya menumbuhkan benih-benih perlawanan. Ada beberapa pemicu utama yang jadi titik didih bagi rakyat Aceh. Jadi ada 3 hal utama nih yang bikin rakyat Aceh udah nggak tahan lagi. Pertama, kekejaman yang merajalela. Kedua, eksploitasi lewat kerja paksa atau romusya. Dan yang ketiga, ini yang paling fatal, adalah pelanggaran terhadap keyakinan agama. Kita bahas romusya dulu. Ini bukan sekedar kerja paksa biasa loh. Ini adalah sistem yang brutal, yang mencabut para pria dari keluarga mereka, memaksa mereka bekerja di proyek-proyek perang Jepang dalam kondisi yang sangat mematikan. Banyak yang nggak pernah kembali. Lalu ada Saikerei. Ini adalah perintah untuk membungkuk ke arah Kaisar Jepang di Tokyo setiap pagi. Nah, bagi masyarakat Aceh yang sangat religius, ini dianggap menyekutukan Tuhan. Sebuah pelanggaran akidah yang sangat mendasar dan nggak bisa ditolerir. Oke, jadi situasinya udah panas ya. Kemarahan ada di mana-mana. Tapi semua ini butuh seorang pemimpin, seseorang yang bisa menyatukan dan mengarahkan perlawanan. Dan sosok itu adalah Tengku Abdul Jalil. Beliau ini seorang ulama muda yang sangat dihormati di Chot Plieng. Lewat pengajian-pengajiannya, beliau mulai menyuarakan perlawanan terhadap Jepang. Jepang tentu sadar betul kalau pengaruh Tengku Abdul Jalil ini berbahaya. Mereka coba jalur diplomasi, mencoba membujuk beliau. Tapi Tengku Abdul Jalil menolak mentah-mentah. Baginya tidak ada kompromi dengan penjajah. Nah, penolakan inilah yang akhirnya memicu puncak dari semuanya ini, sebuah pertempuran sengit yang dikenal sebagai pertempuran Chot Plieng. Pertempuran ini berlangsung sangat intens selama 2 minggu di bulan November 1942. Dimulai dengan serangan pertama Jepang tanggal 10 November yang ternyata bisa ditahan. Para pengikut Tengku Abdul Jalil, meskipun hanya bersenjatakan parang, rencong, dan bambu runcing, melawan dengan keberanian yang luar biasa untuk mempertahankan tanah dan keyakinan mereka. Pertempurannya terjadi dalam 3 gelombang. Gelombang pertama tanggal 10 November berhasil dipukul mundur. Lalu tanggal 24 Jepang menyerang lagi pas sholat subuh. Dan hebatnya berhasil dihalau lagi. Tapi akhirnya dengan pasukan yang jauh lebih besar, serangan ketiga mereka berhasil menembus pertahanan dan membakar masjid. Di tengah kekacauan itu, Tengku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri. Tapi sayangnya pelariannya nggak berlangsung lama. Beliau dan beberapa pengikutnya ditemukan beberapa hari kemudian dan dibunuh oleh tentara Jepang saat sedang menunaikan sholat. Perlawanan ini memakan biaya yang sangat mahal. Kalau kita lihat datanya, ada 120 pejuang Aceh yang gugur, sementara di pihak Jepang, 90 tentara tewas. Ini menunjukkan betapa sengitnya perlawanan yang diberikan. Dan itu baru korban jiwa. Di luar itu, ada 150 pejuang Aceh lainnya yang mengalami luka-luka dalam pertempuran untuk mempertahankan Chot Plieng. Oke, pertempuran di Chot Plieng memang berakhir dengan kekalahan. Pemimpinnya pun gugur. Tapi, apakah ceritanya berhenti sampai di situ? Ternyata tidak sama sekali. Justru sebaliknya. Kekejaman Jepang di Chot Plieng dan gugurnya Tengku Abdul Jalil itu malah menjadi bensin yang menyulut api perlawanan yang jauh lebih besar di seluruh Aceh. Semangat perlawanan itu menyebar. Pemberontakan-pemberontakan baru muncul di tempat lain. Salah satunya dipimpin oleh seorang perwira Gyugun bernama Abdul Hamid. Jadi, perjuangan Chot Plieng ini menjadi simbol yang menginspirasi banyak orang. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah renungan ya. Bagaimana sejarah seringkali dibentuk bukan hanya oleh para pemenang, tapi juga oleh mereka yang berani bertarung habis-habisan, bahkan dalam pertempuran yang di atas kertas mustahil untuk dimenangkan.